Selama hidup di dunia ini, yang terbaik adalah menyelamatkan hati dari buruk sangka. Orang itu dikatakan dekat dengan Allah selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. Bantulah orang fakir dengan sebahagian harta kalian. Jangan pernah menolak pengemis, padahal kalian mampu memberikan sesuatu untuknya, baik sedikit maupun banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Selamat berjumpa lagi di channel Abi Nadira. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijadikan anak keturunan kita anak yang soleh dan solehah, berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak kumpulan kata mutiara dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal sebagai seorang ahli fikih yang sangat dihormati di kalangan Sunni. Beliau juga dikenal sebagai wali dalam tradisi tasawuf dan tarekat. Ulama kelahiran Persia dan berasal dari suku Kurdi ini mendapat penghormatan yang luar biasa dalam banyak pengikut tarekat di muka bumi ini. Nama lengkap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berikut nasab dari pihak ayah adalah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abu Sahih Musa bin Jangka Dausad bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Juni bin Abdullah bin Al-Mahdi bin Hasan Al-Muthanna bin Hasan bin Ali bin Abi Talib Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi silsilah nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari putri beliau yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha yang bersuamikan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Adapun silsilah dari ibunya adalah Abdul Qadir bin Fatimah binti Abdullah bin Abu Jamaluddin bin Tahir bin Abdullah bin Kamaluddin Isa bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Qazim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Sepanjang masa bayinya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah makan selama bulan puasa. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, itulah profil singkat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan berikut adalah nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang ridha. Kalian harus senantiasa ridha kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan baik maupun buruk, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, dan dalam keadaan sukses ataupun gagal. Aku tidak melihat obat yang paling baik bagi kalian selain berserah diri kepadanya. Jika Allah menakdirkan sesuatu bagi kalian, janganlah takut. Janganlah mengeluh kepada selainnya, sebab itu justru bisa menyebabkan bencana bagi kalian. Tenang dan diamlah. Jika kalian ridha, Dia akan mengubah kesusahan kalian menjadi kebahagiaan. Kemudian berikut adalah kata mutiara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Fathur Rabbani. Makhluk dan Khalik tidak berkumpul. Dunia dan akhirat juga tidaklah berkumpul dalam satu hati. Ada kalanya makhluk
dan ada kalanya Khalik di hatimu. Ada kalanya dunia dan ada kalanya akhirat. Ada kalanya terbayang bahwa makhluk ada di lahirmu, sedang Khalik di hatimu. Dunia di tanganmu, sedang akhirat di hatimu. Adapun di dalam hati, kedua-duanya tidak berkumpul. Lihatlah kepada jiwamu dan pilihkan untuknya. Jika ia menghendaki dunia, maka keluarlah akhirat dari hatimu. Jika ia menghendaki akhirat, maka keluarlah dunia dari hatimu. Jika ia menghendaki Tuhan, maka keluarkanlah dunia, akhirat, dan apa yang selainnya dari hati. Selagi di dalam hatimu masih ada sebesar semut yang selain Allah, maka kamu tidak melihat dekatnya Allah di sisimu dan tidak bangkit kejinakan dan ketenangan kepadanya. Selagi di dalam hatimu masih ada dunia sebesar semut kecil, maka kamu tidak melihat akhirat di hadapanmu. Dan selagi di dalam hatimu terdapat akhirat sebesar semut kecil, maka kamu tidak melihat dekat kepada Allah. Orang yang zuhud itu berpuasa dari makan dan minum, sedangkan orang yang arif itu berpuasa tanpa diketahui. Puasa orang zuhud itu siang hari, sedangkan puasa orang arif itu siang dan malam. Ia tidak berbuka dari puasanya sehingga ia bertemu Tuhannya. Orang yang arif itu puasa tahunan, selalu demam. Puasa tahunan dengan hatinya, demam dengan rahasianya, dan ia tahu bahwa sembuhnya itu adalah dengan bertemu Tuhannya dan dekat kepadanya. Lelah itu selama kamu berkemahuan untuk menuju dan berjalan kepadanya. Apabila kamu telah sampai dan habis jarak perjalananmu, dan kamu berada di dalam rumah dekat dengan Tuhanmu, maka hilanglah beban itu. Maka tetaplah terhibur dengannya yang berada di dalam hatimu, dan kamu akan bertambah sehingga kamu mengambil sesuatu di sampingnya. Mulanya kamu kecil, kemudian menjadi besar. Apabila kamu sudah besar, maka hati penuh dengan Allah, maka tidak ada jalan dan tidak ada sudut bagi hati untuk selainnya. Jika kamu ingin sampai kepada ini, maka jadilah kamu mengikut perintahnya, mencegah segala larangannya, berserah diri kepadanya dalam kebaikan dan keburukan, kaya dan fakir, mulia dan hina. Wahai anakku, apabila kamu tidak memiliki Islam, maka kamu tidak memiliki iman. Dan bila kamu tidak memiliki iman, maka kamu tidak memiliki keyakinan. Apabila kamu tidak memiliki keyakinan, maka kamu tidak mempunyai ma'rifat dan pengetahuannya. Ini adalah bertingkat-tingkat. Apabila Islam benar bagimu, maka penyerahan itu telah benar bagimu. Jadilah kamu orang yang berserah diri kepada Allah dalam seluruh keadaanmu, disertai dengan memelihara batas-batas syarak dan menepati syarak itu. Serahkan kepadanya akan hak jiwamu dan selainmu. Perbaikilah kesopanan terhadapnya dan makhluknya. Janganlah kamu berbuat aniaya terhadap dirimu dan orang lain, karena perbuatan aniaya itu kegelapan di dunia dan di akhirat. Janganlah kamu melihat amalmu, walaupun anggota-anggota badanmu bergerak untuk amal dan hatimu, beserta zat yang mana amal itu ditunjukkan kepada Allah. Apabila hal ini sempurna bagimu, maka hatimu menjumpai mata yang dapat melihat. Makna menjadi bentuk, yang gaib menjadi hadir, berita menjadi terang. Hamba apabila baik karena Allah, maka dia bersamanya dalam semua keadaan. Dia mengubahnya, menggantikannya, dan memindahkannya dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Seluruhnya menjadi berarti, seluruhnya menjadi keimanan, keyakinan, pengetahuan, pendekatan, dan kesaksian. Seluruhnya menjadi siang tanpa malam, sinar tanpa gelap, jernih tanpa keruh,
hati tanpa napas, rahasia tanpa kasar, fana tanpa wujud, goib tanpa hadir. Seluruhnya menjadi kitab goib dari mereka dan dirinya. Seluruh ini pangkalnya adalah jinak kepada Allah, sehingga kejinakan itu sempurna antara kamu dan Allah. Ubahlah karenanya sesuatu yang dia benci dari nafsumu, sehingga dia memberimu apa yang kamu sukai. Jalan itu luas, berdirilah dan teguhlah. Beramallah dan jangan lalai selama tali dengan dua ujungnya di tanganmu. Mohonlah pertolongan kepadanya atas sesuatu yang menjadikan kebaikanmu. Kendarailah nafsumu, jika tidak, ia akan mengendarai kamu. Nafsu itu tukang memerintahkan keburukan di dunia dan tukang mencela di akhirat. Bersopanlah yang baik terhadapnya dan terhadap makhluknya. Sedikitlah berbicara yang tidak berguna bagimu. Orang-orang yang meninggalkan amal dalam keadaan berilmu, ilmu itu akan melupakanmu dan berkahnya hilang dari hatimu. Wahai orang-orang yang bodoh, seandainya kamu mengetahuinya, niscaya kamu mengetahui siksaan-siksaannya. Syirik itu ada pada lahir dan batin. Syirik lahir ialah menyembah berhala, sedangkan syirik batin ialah berpegang kepada makhluk dan memandang mereka dapat memberi kemudaratan dan manfaat. Wahai anakku, janganlah kamu menuntut sesuatu kepada seseorang, dan jika kamu mampu untuk memberi dan tidak mengambil, maka lakukanlah. Kamu melayani dan kamu tidak meminta dilayani oleh orang lain, maka lakukanlah. Suatu kaum disibukkan untuk memberi kepada makhluk. Mereka mengambil dan memberi, mengambil dari karunia dan rahmat Allah dan memberikan kepada fakir dan miskin yang ditimpa kesempitan. Mereka tunaikan hutang orang yang berhutang yang tiada kuasa untuk melunaskannya. Mereka adalah raja-raja, bukan raja-raja dunia, karena raja-raja dunia itu mengambil dan tidak memberi, sedangkan kaum itu mengutamakan orang lain dan menunggu-nunggu orang yang tidak hadir. Mereka mengambil dari tangan Allah, bukan tangan makhluk. Usaha anggota badan mereka untuk makhluk, sedangkan usaha hati mereka untuk mereka sendiri. Mereka berinfak atau memberikan harta itu karena Allah, bukan karena hawa nafsu, bukan karena pujian dan sanjungan. Tinggalkan kaum yang sombong terhadap Allah dan terhadap makhluk, karena sombong itu termasuk sifat orang-orang pemaksa yang mana mereka dibenamkan ke dalam neraka jahanam. Apabila kamu marah kepada Allah, maka kamu sombong kepadanya. Jadikanlah akhiratmu itu sebagai modalmu, dan jadikan dunia itu sebagai keuntunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu. Lalu apabila dari waktumu itu ada sedikit yang tersisa, maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu dan mencari penghidupanmu. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu, barulah kemudian menasihati orang lain. Kamu harus lebih memperhatikan nasib dirimu. Janganlah kamu menoleh kepada orang lain, sedangkan dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Janganlah kamu takut kepada makhluk, dan janganlah kamu berharap kepada mereka, karena hal itu menunjukkan betapa lemahnya imanmu. Hendaklah engkau istiqomah dalam cita-citamu, sehingga engkau memperolehi ketinggian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu sesuatu yang layak dengan cita-citamu, dengan kebenaran dan keikhlasanmu. Bersungguh-sungguhlah engkau, song-song dan kejarlah, karena sesuatu itu tidak akan datang kepadamu begitu saja, tanpa berusaha memperolehinya. Sedangkan engkau mempunyai kewajiban untuk melakukan amal kebaikan, sebagaimana engkau diwajibkan untuk mencari rezeki. Selama hidup di dunia ini, yang terbaik adalah menyelamatkan hati dari buruk sangka. Orang itu dikatakan dekat dengan Allah selama dia meluangkan waktunya
untuk berzikir setiap hari. Bantulah orang fakir dengan sebahagian harta kalian. Jangan pernah menolak pengemis, padahal kalian mampu memberikan sesuatu untuknya, baik sedikit maupun banyak. Raihlah kasih sayang Allah dengan pemberian kalian. Bersyukurlah kepada Allah yang telah membuat kalian mampu memberi. Jika pengemis adalah hadiah dari Allah, sementara kalian mampu memberinya, mengapa kalian menolak hadiah itu? Bohong kalau kalian mendengar nasihat dan menangis di hadapanku, tapi saat orang datang meminta uluran tangan, kalian malah membiarkannya. Itu menunjukkan bahwa tangisan kalian belum karena Allah. Apabila kebenaran keimananmu telah terbukti dan kamu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak dan perbuatan Allah dan dengan izin Allah juga, maka hendaklah kamu tetap bersabar dan reda serta patuh kepadanya. Janganlah kamu melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah. Apabila perintahnya telah datang, maka dengarkanlah, perhatikanlah, bersegeralah melakukannya. Senantiasalah kamu bergerak dan jangan bersikap fasik terhadap takdir dan perbuatannya, tetapi pergunakanlah seluruh daya dan upayamu untuk melaksanakan perintahnya itu. Hendaklah kamu berserah diri dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah di dalam segala hal, agar Dia memanifestasikan kerjanya melaluimu. Jika kebaikan yang didapati, maka bersyukurlah, dan jika bencana yang menimpamu, bersabarlah dan kembalilah kepada Dia. Kemudian rasakan keuntungan yang didapati dari apa yang kamu anggap sebagai bencana itu, lalu tenggelamlah di dalam Dia. Melalui perkara itu sejauh kemampuanmu yang kamu miliki, dengan cara keadaan rohani yang telah diberikan kepadamu. Dengan cara inilah kamu dinaikkan dari satu peringkat ke peringkat lainnya yang lebih tinggi dalam perjalanan menuju Allah, supaya kamu dapat mencapai Dia. Kemudian kamu akan disampaikan kepada satu kedudukan yang telah dicapai oleh orang-orang siddiq, para syuhada dan orang-orang soleh sebelummu. Dengan demikian, kamu akan dekat dengan Allah, agar kamu dapat melihat kedudukan orang-orang sebelummu dalam menuju Raja yang Maha Agung itu. Di sisi Tuhan, Allah lah kamu mendapatkan kesentosaan, keselamatan, dan keuntungan. Biarlah bencana itu menimpamu, dan jangan sekali-kali kamu mencoba menghindarkannya dengan doa dan sholatmu. Dan jangan pula kamu merasa tidak senang dengan kedatangan bencana itu, karena panas api bencana itu tidak sehebat dan sepanas api neraka. Sebenarnya, bencana yang datang kepadamu itu bukannya akan menghancurkanmu, melainkan sebenarnya adalah akan mengujimu, mengesahkan kesempurnaan imanmu, menguatkan dasar kepercayaanmu, dan memberikan kabar baik ke dalam batinmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, yang artinya, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Janganlah bersusah payah untuk mendapatkan keuntungan, dan jangan pula mencoba menghindarkan diri dari malapetaka. Keuntungan itu akan datang kepadamu jika memang sudah ditentukan oleh Allah untukmu, baik sengaja mencarinya maupun tidak. Malapetaka itu pun akan datang menimpamu jika memang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, baik kamu membencinya maupun mencoba menghindarkannya dengan doa dan sholat, atau menghadapinya dengan penuh kesabaran, karena hendak mencari keridhaan Allah. Taubatlah engkau dari riya dan nifak. Janganlah malu mengakui hal itu atas dirimu. Yang kuat di antara manusia mulia adalah mereka yang semula munafik. Oleh yang demikian, berkatalah sebagian ulama, tidak ada yang mengetahui hakikat ikhlas kecuali orang riya. Yang paling beruntung ialah mereka yang ikhlas mulai dari awal hingga akhirnya.
Fikirkanlah bahwa di dunia ini, suatu yang kamu cintai tidak akan kekal selamanya, tidak abadi, pasti fana. Jika hal ini telah benar-benar kamu sadari, tentu kamu tidak akan melupakannya walau sekejap pun. Namun, kebanyakan tidak ada manusia yang mengingatkan hal itu. Barang siapa telah merasakan, berarti telah mengetahuinya. Manusia yang demikian adalah termasuk salah satu dari mereka yang tidak tahan tinggal bersama makhluk. Malulah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah dengan mata hatimu, rendahkanlah dirimu di hadapannya, letakkan dirimu di bawah lintasan kekuasaannya, bimbinglah jiwamu untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Raihlah sinar keterangan dengan mengarungi segala cobaan dan rintangan. Jika semuanya telah benar-benar ada pada dirimu, maka karomah, keluhuran, dan surga Allah akan kamu dapati, baik di dunia maupun di akhirat. Ketahuilah, nakal tidak dapat dihasilkan oleh akal. Nas tidak dapat meninggalkan kias. Sesuatu yang sudah jelas tidak perlu penjelasan lagi, apalagi halnya berdasarkan prasangka atau pengakuan. Harta benda orang lain tidak boleh diambil hanya dengan pengakuan, tanpa dikuatkan oleh saksi. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, seandainya manusia itu diterima dakwaannya, niscaya satu kaum mengaku memiliki hubungan darah dengan kaum lainnya, dan juga mengakui harta bendanya. Namun kesaksian itu diwajibkan atas mudda'i dan sumpah atas orang yang ingkar. Mulut yang terampil tidak ada gunanya jika hatinya bodoh. Dan sabdanya lagi, yang paling aku khawatirkan atas umatku ialah manusia hipokrit atau munafik yang pandai berkata-kata. Kenalilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah rasa bodoh terhadapnya, taatlah kepadanya, jangan mendurhakainya, ridholah atas ketentuan takdirnya, jangan engkau ingkari. Kenalilah Al-Haq Azza wa Jalla melalui ciptaannya. Dialah Allah Maha Pencipta, pemberi rezeki, yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, yang qadim, yang abadi, dan yang bebas berbuat sesuai dengan kehendaknya. Orang mukmin mengawal dirinya dengan membangun batinnya, kemudian bari membangun lahirnya, sebagaimana orang yang membangun rumah, membelanjakan sejumlah uangnya untuk mengisi rumahnya itu sebelum pintunya terbuat rapi. Wahai mereka-mereka yang jahil, pada mulanya engkau haruslah bergaul dengan para syekh, membinasakan nafsu, kesenangan dan segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Engkau harus selalu menghadap pintu rumahnya, yakni para syekh. Baru setelah itu, pisahkan dirimu dengan mereka. Bersilalah di persadamu sendirian, hanya bersama Allah Azza wa Jalla. Jika semuanya itu telah engkau capai, niscaya engkau akan jadi obat bagi makhluk, menjadi petunjuk yang menuntut mereka atas selain Allah Azza wa Jalla. Aku mengajak kamu menghadap kehadirat Allah Azza wa Jalla. Aku mengajak kamu ke ambang pintunya dan untuk taat kepadanya, bukan kepada dirimu. Orang munafik tidak mungkin mengajak makhluk ke hadapan Tuhan, melainkan mengajak menghadap kepada diri mereka. Mereka mencari penghormatan dan pengakuan serta tamak kepada hal-hal duniawi. Tukarkanlah pakaian syahwat, sombong, ujub, nifak, suka dipuji makhluk, senang disanjung, dan senang kepada pemberian segala daya dan kekuatan serta semangat untuk menukarkannya. Letakkanlah dirimu di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan tiada daya, kekuatan, dan tidak bersama apa-apa, juga dengan tanpa syirik dengan makhluk. Jika semuanya itu sudah kamu penuhi,
tentu kamu akan temui kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpah kepadamu. Para badal itu adalah khawas al-khawas yang memberikan fatwa syara, kemudian memandang urusan Allah Azza wa Jalla, perbuatan, kehendak, dan ilhamnya. Hal-hal yang di luar itu adalah benar-benar binasa dalam kebinasaan. Para al-badal senantiasa membantu kamu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu teguh atau sebaliknya? Kamu benar ataukah bohong? Barang siapa yang tidak menyetujui qadar atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak akan dikasihi dan tidak pula diakui. Siapa tidak rela dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak diridhoinya. Siapa yang tidak memberi, maka tidak akan diberi. Siapa yang tidak mau berkunjung, maka ia tidak dikaruniai kendaraan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu," yang artinya, dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Orang yang beriman selalu menyembunyikan apa yang ada padanya. Jika lisannya terlanjur mengucapkan sesuatu, maka ia segera memperbaiki ungkapan yang diucapkan itu. Berusahalah menutupi apa yang telah lahir dan mohon kemaafan. Janganlah kamu menghendaki kelebihan dan kekurangan. Janganlah mencari kemajuan dan kemunduran, sebab ketentuan telah menetapkan bahagian masing-masing. Setiap orang di antara kamu tidak diwujudkan melainkan telah ditentukan catatan mengenai pengalaman hidupnya secara khusus. Jika dunia dan akhirat datang melayanmu dengan tanpa susah payah, ketuklah pintu Tuhanmu dan menetaplah di dalamnya. Bila kamu telah menetap di dalamnya, akan jelaslah bagimu seperti buah pikiran. Janganlah engkau menuntut imbuhan atas amal perbuatanmu, baik keduniaan maupun keakhiratan. Janganlah kamu mencari nikmat, carilah zat yang memberi nikmat. Carilah tetangga sebelum mendapatkan rumah. Dialah zat yang mewujudkan segala sesuatu, zat yang mengaturkannya, dan yang mewujudkan sesudah segala sesuatu. Saudaraku, janganlah kamu termasuk golongan orang-orang yang apabila diberi nasihat tidak mau menerima, dan jika mendengar nasihat tidak mau mengamalkannya. Ketahuilah bahwa agamamu akan hilang disebabkan 4 perkara. Kamu tidak mengamalkan apa yang telah kamu ketahui. Kamu tidak mengamalkan apa yang tidak kamu ketahui. Kamu tidak mau berusaha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, sehingga tetap bodoh. Kamu melarang manusia untuk berusaha mengetahui apa yang mereka tidak mengetahuinya. Kepada mereka yang fasik, takutlah kepada orang yang beriman. Janganlah bergaul dengan dia, selagi kamu masih bergumam dengan kemaksiatan yang keji. Sebab orang-orang mukmin dengan cahaya ilahi mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Mereka mengetahui syirik dan munafikmu dengan melihat tindakan dan gejolak yang ada di balik dirimu. Mereka melihat celah dan aibmu. Barang siapa yang tidak mengetahui tempat keberuntungan, lalu dia jelas tidak akan beruntung. Jika demikian, berarti berubah akalmu, dan teman-temanmu pun berubah akal pula. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, takutlah kamu dengan firasat seorang mukmin, sebab ia memandang sesuatu dengan cahaya ilahi. Para kekasih Allah terhadap makhluk adalah buta.
tuli dan bisu. Jika hati mereka telah dekat kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka tidak mendengar dan melihat selainnya. Mereka berada pada kedudukan antara Al-Jalal dan Al-Jamal, tidak berpaling ke kanan ataupun ke kiri. Bagi mereka tidak ada belakang, yang ada hanyalah depan. Manusia, jin, malaikat, dan makhluk yang lain melayani mereka. Demikian pula hukum dan ilmu. Kurnia atau fadl merupakan santapan dan penyegarnya. Mereka makan dari fadlnya dan minum dari susunya. Mereka minum, mereka merasa bising terhadap suara-suara manusia, tetapi tinggal bersama-samanya. Mereka menyuruh makhluk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencegah makhluk dari mengerjakan larangan-larangannya. Sebagai penerus ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, merekalah pewaris yang sebenarnya. Para kekasih Allah itu tidak pernah bertindak dan bersikap demi diri dan nafsunya sendiri. Mereka mencintai sesuatu karena Allah Azza wa Jalla dan membenci sesuatu juga karenanya. Semuanya demi Dia, tidak ada bahagian yang diberikan kepada selainnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Terimalah nasib dengan zuhud, tidak dengan kebencian. Orang yang makan sambil menangis tidak sama dengan orang yang makan sambil ketawa dalam menerima segala ketentuannya. Senantiasalah hatimu dengan Allah Azza wa Jalla. Berserah dirilah atas keburukan nasib. Kamu makan sesuatu yang diberikan oleh tabib dan sesuai dengan obatnya adalah lebih baik daripada makan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengetahui asal-usulnya. Selama hatimu keras terhadap amanat, maka hilanglah rahmat darimu, dan hilanglah pula segala yang ada padamu. Hukum-hukum syariat itu amanat yang dibebankan kepadamu, sedangkan kamu meninggalkan dan mengkhianatinya. Tidak guna lagi jika amanat telah lenyap dari hatimu. Andai kata tanpa karunia Allah Azza wa Jalla, mana mungkin orang berakal mentadbir negara, bergaul dengan para penghuninya yang telah dilanda sifat riya, nifaq, zalim, bergelumang syubhat dan haram. Benar telah tersebar kekufuran. Ya Allah, kami memohon pertolongan kepadamu dari kefasikan kelancangan. Telah banyak kelemahan melanda para zindik. Sungguh telah kubongkar rahasia rumah kamu. Tetapi aku mempunyai dasar yang memerlukan pembina. Aku mempunyai anak-anak yang memerlukan pendidik. Seandainya kuungkap sebagian rahasiaku, tentu hal itu merupakan pangkal perselisihan antara aku dengan kamu. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu, kemudian baru orang lain. Anda harus memelihara nafsumu. Jangan kamu mengira kesalahan orang lain, sebab dirimu masih memerlukan pembaikan. Adakah Anda tahu bagaimana membersihkan orang lain? Bagaimana menonton orang lain? Padahal yang dapat memimpin manusia adalah orang-orang yang awas. Hanya peranan ulung yang dapat menyelamatkan orang lain yang tenggelam dalam lautan. Hanya orang yang mengetahui Allah yang dapat mengarahkan umat manusia ke arah jalannya. Tidaklah cakapan yang diperlukan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan perbuatan nyata. Nafsu seseorang selalu menentang dan membangkang, maka barang siapa ingin menjadikannya baik, hendaklah ia bermujahadah, berjuang melawannya, sehingga terselamat dari kejahatannya. Hawa nafsu semuanya adalah keburukan dalam keburukan. Namun apabila telah terlatih dan menjadi tenang, barulah ia menjadi kebaikan di dalam kebaikan. Di antara ciri orang yang arif billah Azza wa Jalla adalah ia selalu sabar menerima berbagai malapetaka
dan rela terhadap semua qada dan ketentuan-ketentuan takdirnya dalam segala ihwalnya, baik berkenaan dengan pribadinya, ahlinya, dan semua makhluk sesamanya. Kuasailah nafsumu, kalau tidak, maka ia yang akan menguasaimu. Nafsu selalu mengajak kejahatan dalam soal dunia dan akhirat. Jauhilah orang-orang yang menjauhkan kamu dari Allah Azza wa Jalla, seperti kamu menjauhi binatang buas. Berbuatlah sesuatu untuk Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang yang berbuat sesuatu untuk Allah Azza wa Jalla itu akan beruntung. Barang siapa yang mencintai Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mencintainya. Dan barang siapa yang menghendaki Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menghendakinya. Dan barang siapa yang mengenali Allah Azza wa Jalla, berarti ia telah mengenal dirinya sendiri. Jika kamu terpaksa memerlukan sesuatu, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla, jangan kepada makhluk. Sesungguhnya yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang meminta dunia kepada sesama makhluknya. Mintalah pertolongan kepadanya, dia maha kaya, sedangkan semua makhluk adalah fakir. Mereka tidak dapat memberikan bahaya atau manfaat bagi dirinya sendiri, apalagi bagi orang lain. Sesungguhnya pada permulaan dia menghendaki agar kamu menjadi orang yang mencari kepadanya, sedangkan nanti pada akhirnya kamu menjadi yang dikehendaki olehnya. Seorang budak yang masih kecil akan mencari ibunya, tapi kalau sudah besar, justru ibu yang akan mencarinya. Carilah kasih sayangnya. Jika dia tidak mengetahui kesungguhanmu mencarinya, maka dia akan menghendakimu. Jika dia mengetahui kesungguhan cintamu kepadanya, maka dia akan mengasihimu, menunjukkan hatimu, dan mendekatkanmu kepadanya. Hendaklah engkau selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla dan mengadakan hubungan batin dengannya, sebab Allah Azza wa Jalla adalah zat yang memenuhi keperluanmu di dunia dan di akhirat, memeliharamu di waktu hidup dan matimu. Dia juga yang menghindarimu dari segala macam bencana. Hendaklah engkau senantiasa berpegang kepada kalam yang jelas kebenarannya, sejelas coretan tinta hitam ke atas lembaran putih. Mengabdilah kepadanya sehingga ia mengabdimu, dan ia memimpin tangan kolbumu dan membawanya ke hadirat Tuhanmu Azza wa Jalla. Mengamalkan isinya menyebabkan hatimu memiliki dua sayap yang dapat kau buat terbang untuk menghadap kepada Tuhanmu Allah Azza wa Jalla. Dekatilah ulama yang muttaqin, sebab bergaul dengan mereka dapat mendatangkan berkah. Janganlah kamu mendekati ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, sebab bergaul dengan mereka dapat menimbulkan aib. Bila kamu berhubungan erat dengan orang yang lebih takwa dan lebih banyak ilmunya daripadamu, maka kamu akan mendapat berkah daripadanya. Bila kamu bergaul dengan orang yang lebih tua umurnya daripada umurmu, tapi ia tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka pergaulanmu itu akan menimbulkan aib. Beramallah karena Allah Azza wa Jalla, jangan beramal karena selainnya. Beramal karena selainnya adalah syirik. Kembalilah kau kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperbaharui Islam, memperbaiki taubat dan ikhlasmu sebelum datangnya maut. Sebab bila maut telah datang, pintu taubat akan tertutup sehingga kau tidak dapat masuk ke dalamnya. Kembalilah kepadanya dengan melangkah kaki kolbumu agar pintu anugerahnya tidak dikunci untukmu. Karena bila sudah terkunci jiwamu, kekuatan, kekayaan, dan hartamu tidak akan diberkatinya. Kolbu ini tidak akan beruntung selagi belum sampai ke tingkatan kurban kepada Allah Azza wa Jalla yang maha qadim, azali, dan abadi selama-lamanya. Janganlah suka mendesak, hai munafik. Apakah yang kau miliki itu lebih baik daripada yang dimiliki selainmu?
engkau adalah hamba rotimu, hamba lauk paukmu, manisanmu, kudamu, dan kekuasaanmu. Qalbu yang jujur pergi menghindar daripada makhluk, menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ia melihat segala sesuatu di tengah jalan, tetapi tidak memperdulikan sedikit pun. Ia terus berjalan sampai ke tempat tujuan. Saudaraku, tinggalkanlah berbicara tentang urusan makhluk selama engkau masih bergabung dengan hawa nafsumu. Diamlah, sebab jika Allah Azza wa Jalla menginginkan kau untuk melakukan sesuatu, maka Dia menyiapkan kau untuk sesuatu itu. Jika berkenan, Allah berkuasa menghidupkanmu, mematikanmu, dan berkuasa pula mengabdikanmu. Allah zat yang menampakkan segala sesuatu, bukan engkau. Serahkanlah jiwamu, ucapanmu, dan seluruh tingkah lakumu kepada ketentuan takdirnya. Giatkan beramal karenanya. Jadilah engkau orang yang giat beramal tanpa banyak cakap, orang yang ikhlas tanpa riya, orang yang bertauhid tanpa syirik, orang yang selalu berkhalwat tanpa jalwat, dan batin tanpa lahir. Sibukkanlah batinmu dengan niat yang mantap. Engkau berdialog dengan Allah Azza wa Jalla dan memberi isyarat kepadanya dengan perkataanmu. Jadikanlah seluruh amal perbuatanmu liwajhillah, bukan mencari nikmat-nikmatnya, rela dengan pengaturannya, qada dan perbuatan-perbuatannya. Bila semua ini kau lakukan, berarti kau mati meninggalkan dirimu dan kau hidup dengannya. Hati sanubarimu menjadi selalu ingat kepadanya, engkau senantiasa dekat dengannya dan lupa dengan selainnya. Jika kamu orang yang berakal, tentu kamu akan meraih keimanan untuk bekal ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dan tentu akan bersahabat dengan orang-orang yang soleh, serta mengambil mereka sebagai suri tauladan yang baik dalam perkataan dan perbuatan, sehingga hari demi hari keimanan dan keyakinanmu akan bertambah. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla akan memurnikan keimananmu dan membina perangaimu, serta menumbuhkan kesadaran hatimu dalam menerima perintah dan larangan. Barang siapa telah menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla berupa dua macam jihad ini, niscaya ia akan memperolehi dua balasan di dunia dan di akhirat. Luka-luka pada tubuh seorang syahid bagaikan membekam pada tangan salah seorang di antaramu yang tidak ada rasa sakit sedikit pun. Mati bagi mujahid li nafsihi, atau orang yang memerangi nafsunya, dan bagi orang yang bertaubat dari semua dosanya, bagikan orang yang haus dahaga yang minum air es. Kuncilah pintu qalbumu, hentikan segala sesuatu untuk masuk ke dalamnya. Isilah dengan zikrullah saja. Bertaubatlah setiap kali kau mengerjakan maksiat. Sesalilah perbuatanmu yang kurang sopan. Tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Bantulah kaum fakir miskin dengan sedikit hartamu. Janganlah bersikap tamak. Sebentar lagi hartamu akan kau tinggalkan. Orang mukmin yang kuat keyakinannya tidaklah bersikap kedekut. Sikap demikian inilah yang menyebabkan bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nabi Isa alaihissalam berkata kepada iblis yang artinya, "Siapa yang paling kau senangi?" Jawab iblis, "Orang mukmin yang bakhil." Nabi Isa alaihissalam bertanya lagi, "Siapa yang paling kau benci?" Iblis menjawab, "Orang fasik yang dermawan." "Mengapa begitu?" tanya Nabi Isa alaihissalam. Iblis menjawab, "Ya, aku menginginkan dari orang mukmin yang bakhil agar ketamakannya itu menjerumuskannya ke jurang kemaksiatan, dan aku sangat khawatir kalau keburukan-keburukan orang fasik itu terhapus oleh kedermawanannya." Allah Azza wa Jalla menciptakan obat dan penyakit. Maksiat adalah penyakit, sedangkan taat adalah obat.
Zalim itu penyakit, sedangkan adil itu obat. Salah itu penyakit, sedangkan benar itu obat. Menentang Allah itu penyakit, sedangkan taubat dari segala dosa itu obat. Syirik itu ada kalanya dalam lahir dan ada kalanya dalam batin. Syirik lahir ialah menyembah kepada selain Allah. Adapun syirik batin ialah menggantungkan nasib kepada sesama makhluk dan menganggap mereka yang mendatangkan bahaya dan manfaat. Wahai orang yang tertipu, tiang atas kehidupanmu telah retak, dinding kehidupanmu juga telah condong, bahkan rumah yang kau duduki telah roboh. Kamu harus segera meninggalkannya dan pindah ke tempat lain. Carilah rumah akhirat, langkahkan kakimu ke sana. Apakah kakinya? Kakinya ialah amal yang baik. Persembahkanlah hartamu untuk akhirat, supaya kelak kamu boleh mendapatkannya di sana. Wahai orang yang tertipu oleh gemerlapan dunia, wahai orang yang sibuk dengan sesuatu yang tidak berarti, wahai orang yang meninggalkan kemuliaan dan sibuk dengan para hamba, celakalah menanti kamu. Jika tauhid, ikhlas, makrifat, dan mahabbah kepada Allah Azza wa Jalla telah benar-benar meresap dalam lubuk hatinya, maka datanglah kepadanya keteguhan pendirian dan kelonggaran mutlak. Datang pula kepadanya kekuatan raksasa dari Allah Azza wa Jalla. Ia dengan kekuatannya itu sanggup memikul beban berat makhluk tanpa payah. Ia mendekati mereka, ia menuntut mereka. Segala kesibukannya hanya untuk kemaslahatan mereka, namun tidak melalaikannya daripada Tuhannya walau sekejap masa. Orang yang zuhud selalu berusaha lari dari makhluk, tetapi orang yang zuhud yang kamil tidak demikian. Ia tidak berusaha menghindari mereka karena ia sudah mencapai derajat arif billah atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberanian musuh atau orang-orang kafir dinilai dari ketabahannya di saat berhadapan dengan mereka, tetapi keberanian orang-orang soleh dinilai dari segi ketabahannya di waktu bertemu dengan hawa nafsu, kesenangan, perwatakan syaitan-syaitan, dan teman-teman mereka yang senantiasa mengajak berbuat kejahatan. Sedangkan keberanian orang-orang khas dinilai dari segi zuhudnya dalam urusan dunia dan akhirat dan kebergantungannya kepada Allah Azza wa Jalla. Alangkah baik keadaan orang mukmin di dunia dan di akhirat. Di dunia ia tidak bertukacita segala sesuatu yang ada padanya setelah ia mengetahui bahwa Tuhannya berkenan meridhoinya. Di mana saja ia berada pasti ia menemui bahagianya dan merasa puas dengan haknya itu. Kemana saja ia menghadap, ia selalu memandang dengan nur Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kegelapan baginya. Semua isyaratnya tertuju kepada Allah Azza wa Jalla. Segala pegangan dan tawakalnya juga hanya tertuju padanya. Hati-hatilah, jangan sekali-kali Anda menyakiti orang mukmin, sebab penyakit orang mukmin adalah satu racun dalam tubuh orang-orang yang menyakitinya dan juga merupakan faktor penyebab kefakiran dan siksanya. Berserahlah diri kepada Allah Azza wa Jalla, bermohonlah kepadanya untuk memenuhi keperluan-keperluanmu. Janganlah kau kira amal perbuatan yang kau lakukan saat jatuh miskin. Bukalah lebar-lebar pintu hubunganmu dengan Dia. Akuilah segala dosamu, mohonlah ampun kepadanya atas semua kekuranganmu. Yakinilah bahwa tidak ada kemudaratan, tidak ada yang memberi faedah atau memberi anugerah, dan tidak ada yang mampu menolak kenestapaan kecuali Dia. Pada saat-saat itulah buta hatimu lenyap, maka hatimu telah terbebas dari segala penderitaan.
Saudaraku, sikap itu bukanlah terdapat pada pakaian atau makanan. Sikap itu bersemayam dalam lubuk hati sanubari yang zuhud. Orang yang benar akan mengenakan pakaian sufi dalam batinnya, baru kemudian mengenakannya pada lahirnya. Secara berturut-turut dikenakan pada dirinya, hatinya, jiwanya, dan kemudian anggota-anggota badannya. Jika semuanya telah berselimut dengan pakaian itu, maka datanglah tangan kasih sayang dan anugerah yang menggantikannya dengan pakaian sukacita. Siksaan berganti dengan kenikmatan, kemarahan berganti dengan kesenangan, kekhawatiran berganti dengan ketentraman, jauh berganti dekat, dan fakir berganti dengan kaya. Saudaraku, jika bicara, bicaralah dengan niat yang baik. Jika diam, diamlah dengan niat yang baik. Setiap orang yang tidak berniat dalam beramal, maka tidak berguna baginya amal yang ia kerjakan itu. Amalnya sia-sia. Baik engkau bicara atau diam, kau tetap berdosa, sebab engkau tidak membenarkan niatmu. Diam dan bicara yang tidak mengikut sunnah. Jika kamu memberikan makananmu kepada para muttaqin serta membantu di dalam urusan dunia, lalu kamu mendapatkan bahagian pahala dari amal yang ia lakukan, tidak kurang sedikit pun, karena kamu telah menolong niatnya dan telah menghilangkan kesulitannya. Pendek kata, kamu telah mempercepatkan langkahnya ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Demikian pula jika kamu memberikan makananmu kepada orang munafik yang nyata dan melakukan maksiat, serta kamu membantunya dalam urusan dunia, berarti kamu akan mendapatkan siksa dari kejahatannya, tidak kurang sedikit pun, karena kamu telah menolongnya dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu saja keburukannya akan kembali kepadamu. Orang mukmin yang berjiwa qanaah hanya perlu sedikit saja harta dunia. Ia masuk ke ribaan Tuhannya dengan mengajukan permintaan, permohonan, tawaduk, dan taubat kepadanya. Bila diberi sesuatu yang ia inginkan, ia bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas pemberiannya itu. Bila tidak, ia sabar menerima apa-apa yang menjadi iradahnya, tanpa mengajukan protes dan tanpa menentang. Ia tidak menuntut kekayaan dengan cara menjual agamanya, menampilkan sikap riya dan nifak, seperti yang kau lakukan, hai orang hipokrit. Bila kalbu seorang hamba telah sampai pada Tuhannya, maka dia menjadikan hamba itu selalu memerlukannya, mendekati diri kepadanya, memberikan kedudukan tinggi kepadanya. Ilmu pengetahuan itu tidak bermanfaat apabila tidak diamalkan. Dalam kegelapan, kamu memerlukan sedikit sinar, yaitu hukum Allah yang harus diamalkan hari demi hari, tahun demi tahun, sehingga buahnya dapat kau nikmati. Jadilah engkau orang yang berakal, dan janganlah jadi pendusta. Kau mengatakan, saya ini takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi engkau justru takut kepada selainnya. Janganlah engkau takut kepada jin, manusia, dan malaikat. Janganlah takut kepada haiwan, baik yang dapat berbicara maupun yang bisu. Juga jangan takut kepada siksaan dunia maupun akhirat, tetapi takutlah kepada zat yang menyiksa. Cintailah dia, beramallah deminya, bukan demi yang lain selain dia. Takutlah kepadanya, jangan kepada yang lain. Semuanya itu dengan hati, bukan dengan cakapan mulut. Itu semua ada dalam khalwat batin, bukan dalam jalwat lahiriah. Tauhid di ambang pintu rumah, ternyata syirik bersemayam di dalamnya. Maka demikian itu adalah nifak atau hipokrit. Hindarilah takwa di mulut, liar di hati, syukur di lisan, dan ingkar di hati. Celaka jika ucapan mulut tidak sama dengan kolbu. Kemudian yang terakhir, berikut adalah 10 wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Tidak mudah bersumpah atas nama Allah, baik dalam keadaan benar maupun salah. Jauhilah berbohong, baik dalam keadaan bergurau atau serius. Menepati janji, hal ini sebagai tali erat untuk menjaga keharmonisan antar umat manusia. Jangan melaknat makhluk Allah. Kata-kata kutukan hanya akan menjadikan hubungan antar sesama manusia semakin renggang. Janganlah mendoakan jelek pada orang lain, meski ia telah berbuat jelek kepada kita. Jangan menjadi saksi orang Islam untuk gemar memberi vonis sesat dan syirik kepada orang lain. Jauhkan pandangan dari maksiat, supaya cepat jiwa diangkat oleh Allah, anggota tubuh menjadi jinak dalam melakukan ketaatan. Jauhilah bersandar kepada makhluk dalam hajat skala kecil maupun besar. Hal ini merupakan kemuliaan orang yang bertakwa kepada Allah. Jangan rakus pada hal yang dimiliki orang lain. Berjiwa besarlah untuk kecukupan yang murni. Dengan demikian datanglah waro'. Tawadhu lahir dan batin. Disitulah posisi hamba menjadi naik dan akan menjangkau keluhuran. Demikianlah untaian nasihat-nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga untaian-untaian nasihat beliau bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.